وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sadaqallahul azim. Allah memfirmankan di dalam ayat suci Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. وَلَنَبْلُوَنَّ, dan sungguh kami akan uji kalian. Sungguh akan kami uji kalian. Dengan apa Allah menguji kita? Kata Allah, kami uji kalian bisyai'in, dengan sedikit saja. Bisyai'in, dengan sedikit. Minal khauf, daripada ketakutan. Ya kan? Sedikit aja.
Ya kan, selama-lama seseorang hidup di dunia, ya kan. Misalnya apa, dia hidup 60 tahun. 60 tahun ini juga kan hitungannya apa, sedikit, ya kan. Juga hitungannya sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Nah, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit minal khauf, daripada ketakutan. Lil adu, takut kepada siapa? Lil adu, takut terhadap musuh. Ya kan, seseorang ketika hidup dia di dunia, ya mungkin pasti aja yang namanya kehidupan ada yang namanya musuh. Gak ada seseorang hidup tentram itu aja nggak ada musuh, nggak ada. Ya kan, sebaik-baiknya orang ada punya musuh. Ya kan, Nabi Muhammad orang paling baik, ada aja yang memusuhin. Apalagi kita yang masih kurang baik, ya kan, ada aja yang memusuhin, pasti aja banyak punya musuh. Nah, kami akan uji kalian dengan itu, ketakutan terhadap musuh. Walju, dan kelaparan. Maksud kelaparan artinya apa? Al-qahti, kemarau, yang mana itu kemarau kan penyebab daripada kelaparan. Allah uji manusia dengan adanya kemarau, yang mana dengan itu sebab kemarau maka makanan pun sedikit, maka mereka apa, banyak yang merasakan kelaparan. Yang mana ini pun juga kelaparan biasanya juga dikarenakan musuh, juga disebabkan apa, peperangan. Jadi apa? Walju dan kelaparan. Artinya apa di sini? Ditafsirkan ayat al-qahti, kemarau, yang mana kemarau juga apa, menjadi sebab bagi kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kami juga apa, uji kalian, wa naqsin, dan dengan berkurang, minal amwal, daripada harta-harta. Wa naqsin, dan dengan berkurang, minal amwal, daripada harta-harta. Bagaimana itu harta berkurang? Bil halak, dengan binasa. Ya kan, kadang-kadang orang punya sawah, tiba-tiba kebakaran, semua sawahnya hilang. Kadang-kadang orang punya binatang ternak, datanglah wabah dan binatang ternaknya semuanya mati. Kadang-kadang orang punya uang banyak, tiba-tiba kena penyakit, operasi di sini, operasi situ, operasi sini, operasi situ, uangnya habis. Nah, kami berikan apa, ujian dengan berkurangnya daripada harta, bil halak, dengan kebinasaan itu harta. Apapun sebabnya, kan banyak-banyak aja sebab-sebabnya. Wal anfusi, dan juga dengan berkurangnya anfus, apa, jiwa-jiwa. Wal anfusi, dan dengan berkurangnya daripada jiwa-jiwa, dengan berkurangnya jiwa-jiwa. Bagaimana berkurang jiwa? Bil qatli, dengan terbunuh. Ada orang punya keluarganya terbunuh, ya sekarang kan apa? Yang namanya jiwa berkurang. Yang namanya rakyat, ketika sebuah negara perang, maka rakyat negara itu pun juga apa? Berkurang. Yang namanya keluarga, ketika ada yang perang daripada itu keluarga, setelah itu meninggal, sekarang apa? Anggota keluarga berkurang. Ya kan, kami uji kalian dengan berkurangnya daripada jiwa-jiwa. Bil qatli, dengan terbunuh, wal mauti, dan dengan kematian, itu pasti aja semuanya akan mati. Ya kan? Yang seseorang dulunya punya ayah, punya ibu, ya kan? Suatu hari akan datang waktunya yang mana dia itu akan meninggalkan ayahnya, akan meninggalkan ibunya. Secinta-cintanya seseorang kepada ayahnya dan ibunya, ya pasti akan setelah apa, ayahnya dan ibunya meninggal, dia akan menguburkan mereka, ya kan? Walaupun cinta sama ayah dikuburin, cinta sama ibu ya kita kuburin, ya kan? Wal mauti, dan dengan kematian, wal amrad, dan dengan penyakit-penyakit. Wal amrad, dan dengan penyakit-penyakit. Dengan sebab penyakit apa? Maka banyaklah orang yang meninggal, banyaklah orang yang mati, berkuranglah jiwa-jiwa. Was samarat, dan kami uji juga kalian apa? Dengan berkurangnya buah-buahan. Was samarat, apa? Dan dengan berkurangnya buah-buahan. Dengan apa itu berkurang buah-buahan? Bil jawaihi, dengan adanya wabah. Bil jawaihi, dengan wabah-wabah.
Apa maksud Allah? Kami akan uji dengan ini, kami uji dengan ini, kami uji dengan ini. Ai la nukhbirannakum fananzuru atasbiruna amla. La nakhtabirannakum. Sungguh kami akan uji kalian. Terus tujuan untuk ujian ini apa sih? Fananzuru, maka kami akan melihat. Kami akan memandang. Kami akan mengamati. Atasbirun, apakah kalian itu sabar? Amla, atau kalian itu tidak sabar? Ya kan memang kehidupan itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan akan kematian dan kehidupan agar Beliau menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya menghadapi ini kehidupan? Ya kan? Itulah yang namanya kehidupan. Ini semuanya kehidupan adalah perbuatan Allah. Sekarang Allah pengen melihat dari kita bagaimana kita menghadapi akan perbuatan Allah. Ketika kita memandang ini perbuatan Allah, yang mana Allah adalah Tuhan yang kita cintai, maka kita akan pandang segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Kita akan hadapi sesuatu dengan cara menghadapi yang berbeda. Kenapa kita memandang sebenarnya yang melakukan segala sesuatu? Ini semuanya skranio, apa bahasanya? Skenario lah. Skenario, semua skenario ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diceritakan ada seorang ulama. Ya kan? Kata beliau, para manusia mereka itu berbicara denganku selama 20 tahun. Ada si fulan ngomong sama ana, si fulan ngomong sama ana, si fulan ngomong sama ana. Esok harinya si fulan ngomong sama ana. Esok harinya si fulan ngomong sama ana. Sampai 20 tahun orang ngomong bicara sama ana. Mereka itu berinteraksi sama ana. 20 tahun kata beliau, mereka menyangka bahwasanya aku berbicara sama mereka. Tapi sebenarnya aku enggak berbicara sama mereka. Beliau memandang segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau memandang segala sesuatu adalah perbuatan Allah. Segala sesuatu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang beliau memandang bahwasanya beliau itu sekarang berinteraksi sama Tuhan. Allah mendatangkan seseorang. Mungkin ini ada seseorang melakukan sesuatu yang kita tidak senangi. Bagaimana kita memandangnya? Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana, apakah sabar atau enggak? Ya kan? Ada seseorang ternyata memberikan kebaikan sama kita. Sekarang ini ujian dari Tuhan. Apakah kita akan bersyukur kepada Allah atau enggak? Kita punya istri sekarang melahirkan bagi kita anak. Bagaimana kita menghadapi akan apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Kita akan didik itu anak dengan baik. Allah memberikan kita karunia dengan banyaknya harta. Sekarang ini adalah perbuatan Allah. Sekarang Allah pengen memandang kepada kita apakah kita ini sekarang akan mengelola harta dengan baik dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita dengan ini harta akan tetap hati kita itu Allah aja yang dicinta bukan harta? Ya kan, segala sesuatu ini sekarang adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pengen kita bagaimana menghadapi dan kita memandang akan Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan kita. Jadi kata beliau, 20 tahun orang nyangka Anda ngomong sama mereka. Ya kan, sebenarnya Anda ngomong sama Allah. Kenapa? Beliau memandang segala sesuatu adalah perbuatan Allah, dan bagaimana beliau sekarang menghadapi apa yang Allah sekarang hadapkan kepada dia. Ya kan? Bagaimana menyikapi segala sesuatu yang Allah takdirkan. Itu yang dipandang, itu yang dia pandang. Nah, la nakhtabirannakum, sungguh kami akan menguji akan kalian. Fananzuru, maka kami memandang, atasbirun, apakah kalian itu akan bersabar, amla atau tidak, amla atau tidak. Dan yang namanya
Ujian pasti ada dalam kehidupan, yang namanya ujian pasti ada. Terus untuk apa juga kan? Ya itu supaya memandang siapa yang sabar, ya kan? Pernah ada sebagian ulama mengatakan apa? Isbir. Fa innahu la budda minal ikhtibar hatta yadhhar manis shadiq wa manil kadhib. Sabarlah, hadapi segala sesuatu itu dengan sabar. Apa ini sebenarnya tujuannya? Hatta yadhhar, sehingga nampak. Manis shadiq, siapa yang memang jujur di dalam hatinya, mempunyai kejujuran. Ya kan? Orang yang jujur dia akan menghadapi apa yang dia sekarang ditimpakan kepada dia, akan menghadapi dengan baik. Hatta yadhhar, sehingga nampak. Manis shadiq, siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang tulus. Wa manil kadhib, dan siapa hanya pembohong. Ya, siapa yang hanya sekadar pembohong aja. Ya kan, siapa yang benar gak tulus, ya kan ketahuan. Ketika adanya ujian, sekarang kita tahu ini benar atau enggak. La nakhtabirannakum fananzuru atasbiruna amla. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira as-sabirin, akan orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira as-sabirin, akan orang-orang yang sabar. Alal bala, atas menghadapi bala. Apa yang diberikan kabar gembira? Berikan kabar gembira dengan apa? Bil jannah, berikan kabar gembira dengan surga. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang mana mereka itu bersabar alal bala, atas menghadapi bala. Kabar gembiranya apa? Bil jannah, dengan yang namanya surga. Siapa sih mereka itu orang-orang yang sabar? Kita pengen tahu siapa tuh orang yang sabar. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang sabar? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibah. Artinya apa? Hum, bermula mereka. Orang-orang yang sabar itu siapa sih? Alladzina, yaitu adalah orang-orang yang idza asabathum, apabila menimpa akan mereka, musibatun, oleh sebuah musibah, balaun, sebuah ujian menimpa akan mereka. Apa mereka menghadapi dengan apa? Qalu, mereka pun mengatakan, inna lillah, bahwasanya kami lillah, bagi Allah. Milkan, kami adalah milik Allah. Milik apa? Lillah, bagi Allah, artinya milkan, sebagai milik. Wa abidan, dan sebagai hamba. Yaf'alu bina ma yasha, Allah melakukan, Allah memperbuat, bina, terhadap kami, ma yasha, apa yang Allah kehendak. Yaf'alu bina ma yasha, Allah memperbuat, bina, terhadap kami, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Wa inna, dan bahwasanya kami, ilaihi, kepadanya Allah, raji'un, akan kembali. Artinya apa? Fil akhirah, akan kembali pada negeri akhirat. Nah, tapi yang dikehendaki di sini apa? Alladzina qalu inna lillahi, apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apa? Ketika kena musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi maksud di sini apa? Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan lidah mereka dan dengan hati. Memang hatinya apa? Meresapi. Dia mengetahui dengan hatinya bahwasanya dia itu hanya milik Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia ketika dia adalah milik Allah, ketika dia adalah hamba Allah, terserah Allah. Allah pengen melakukan apapun kepada dia. Kan kita hanya milik Allah. Kita hamba Allah, terserah Allah. Allah pengen melakukan apa? Ya kan? Apalagi segala sesuatu yang Allah akan lakukan sebenarnya itu adalah sebuah kebaikan bagi kita. Ya kan, pasti apa? Kita akan ridha. Inna lillah, bahwasanya kami, bahwasanya kita lillah, bagi Allah, kita hambanya Allah, kita milik Allah, terserah Allah. Ya kan? Gak ada keluh kesah. Kenapa? Karena kita milik Allah, kita hambanya Allah, terserah Allah apa yang beliau pengen lakukan terhadap kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun juga meyakini kita akan kembali kepada Allah, yang mana beliau yang menciptakan kita, beliaulah yang apa memiliki kita, beliaulah yang apa petuanan kita.
Nah, ketika dia memandang akan itu semua apa? Dia akan pasrah dengan takdir Allah. Dia nggak akan keluh kesah terhadap takdir yang Allah takdirkan. Wa inna, dan bahwasanya kami ilaihi, kepadanya Allah, rajiun, akan kembali fil akhirat, di akhirat. Terus kalau kita kembali kepada Allah di akhirat apa? Fayujazina, maka Allah akan membalas akan kita. Fayujazina, maka Allah membalas akan kita. Itu yang kita yakini kan? Allah akan membalas daripada kesabaran kita. Akan membalas daripada kesabaran kita. Fil hadis, disebutkan di dalam hadis, man istarja'a, barang siapa istarja'a, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, indal musibah, ketika tertimpa musibah. Bagaimana? Ajarahullah, memberikan pahala akannya oleh Allah, fiha, padanya itu musibah. Wa akhlafa, dan Allah akan menggantikan alaihi, atasnya, khaira, akan kebaikan. Kalau kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dapat pahala, dan Allah akan ganti yang kita kehilangan, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya kan? Yang mana diceritakan, ini ada ceritanya, bahwasanya ada sahabat yang bernama Abu Salamah. Dia itu kan perang, ikut perang. Setelah perang ternyata dia pun tewas, dia pun meninggal. Istrinya yang dikenal dengan sebutan Ummu Salamah. Maka ya Ummu Salamah kan ya tahu aja ini hadis, ya kan? Rasulullah bilang apa? Man istarja'a indal musibah ajjarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khaira. Allah akan menggantikan atasnya khaira yang baik. Allah akan menggantikan atasnya khaira yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, aku kematian suami Abu Salamah. Aku lihat Abu Salamah itu luar biasa sudah. Ya kan, susah aku cari laki-laki seperti Abu Salamah. Dari mana aku bisa dapatkan laki-laki seperti Abu Salamah? Rasanya ya enggak, rasa-rasa enggak ada nih. Enggak terbayang siapa. Ya kan, pokoknya Ummu Salamah baca ketika wafatnya Abu Salamah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bingung, ya kan? Dari mana kan diganti? Sedangkan suaminya dia kira luar biasa sudah. Sahabat yang istimewa, sahabat yang setia sama Nabi. Ternyata Ternyata setelah itu Nabilah yang menikahi akan Ummu Salamah. Ya kan, Allah gantikan dengan Rasulullah, yang mana Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Menjadi sekarang Ummu Salamah menjadi istrinya Rasul, menjadi salah satu daripada ummahatil mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Wa fihi, dan padanya ada ini pembahasan masih yang berkaitan dengan ini. Ada hadisnya Nabi, atau bisa juga wa fihi, dan padanya hadis, bisa juga. Anna misbahan Nabi, bahwasanya lampu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, lampu Tofi'a, padam. Nabi punya lampu di rumah, dan itu lampu tiba-tiba padam. Setelah itu fastarja'a, maka Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, faqalat, maka mengatakan Aisyah oleh Sayyidah Aisyah. Faqalat Aisyah, maka mengatakan oleh Sayyidah Aisyah, inna hadza misbah, kata Sayyidah Aisyah. Innama hanya saja hadza ini misbahun, sebuah lampu. Yang mati ini lampu, bukan manusia. Kenapa Nabi bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Faqala, maka Nabi mengatakan, Nabi menyabdakan, kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibah. Kullu ma sa'a, setiap sesuatu, sa'a yang tidak menyamankan. Kullu ma sa'a, setiap sesuatu yang tidak menyamankan, al mu'mina, akan orang mukmin, fahuwa musibah, maka ia adalah musibah. Mati lampu, kita nyaman nggak kalau mati lampu? Nggak nyaman kan? Nah, ini kata Rasul adalah musibah. Maka kalau ada musibah, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibahnya, apapun yang kita pandang gak enak, ya sudah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bukan yang mati aja, kalau ada mati baru baca innalillah, enggak. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akannya Abu Dawud oleh Imam Abi Dawud fi marasilih, pada hadis-hadis yang beliau mursalkan. Fi marasilih, pada hadis-hadis yang beliau mursalkan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Ulaika, mereka itu yang tadi apa, yang sabar, yang mengucapkan ketika kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu kata Allah, ulaika, mereka itu alaihim, atas mereka, salawatun ay maghfiratun, keampunan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan bagi mereka juga apa, rahmatun, rahmat. Maksud rahmat di sini apa? Ai nikmatun, kenikmatan dari Tuhan. Bagi mereka keampunan, dan bagi mereka apa? Nikmat dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu humul muhtadun, mereka lah al muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk atau hidayah kemana? Petunjuk ila shawab, kepada kebenaran. Mereka mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Mereka mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar. Ini orangnya yang tepat. Kalau kena musibah apa? Selalu ingat sama Allah. Ketika kena musibah enggak marah. Kenapa? Dia tahu dia adalah milik Allah. Untuk apa dia marah? Dia tahu bahwasanya sekarang apa yang ditakdirkan Allah, ini adalah takdir Allah, aku hanya seorang hamba, maka aku ketika menghadapi sesuatu yang ditakdirkan oleh Tuhanku, aku akan patuh, aku akan tunduk, aku akan berserah. Ya kan? Mereka yang kayak gini kata Allah, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada jalan petunjuk, kepada kebenaran, ini yang benar. Inna safa wal marwata min sya'airillah, bahwasanya safa wal marwah, dan marwah, apa itu safa dan marwah? Jabalan, dua gunung di Mekah, yang ada di Mekah, ya kan? Yang mana inilah yang biasanya kan kita sa'i, yang kita apa, berjalan dari gunung Safa kepada gunung Marwah. Yang mana ya gunungnya enggak terlalu tinggi kan? Gunungnya apa? Tidak terlalu tinggi. Nah, akan tetapi kan ini memang juga daripada peristiwa ketika Ummuna Hajar, apa kan ibunya apa, Nabi Allah Ismail alaihi salam, Sayyidah Hajar. Beliau itu kan ketika sudah pindah, ketika beliau itu dibawa ke kota Mekah, ya kan? Ketika beliau dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ke kota Mekah, maka ketika itu di Mekah nggak ada siapapun, nggak ada manusia siapapun, nggak ada tumbuh-tumbuhan apapun, bahkan nggak ada air pun nggak ada. Ditaruh Nabi Allah Ibrahim di Mekah. Setelah itu apa? Ketika Nabi Allah Ibrahim akan beralih, akan berangkat meninggalkan mereka, Sayyidah Hajar dan Nabi Allah Ismail, Sayyidah Hajar pun menanya, apakah Allah memerintahkan engkau untuk menaruh kami di sini? Kata Nabi Allah Ibrahim, ya, Allah yang memerintahkan. Setelah itu apa? Kata Sayyidah Hajar, ya terserah, sekarang silahkan pergi. Kalau Allah yang menyuruh di sini, pasti Allah akan menanggung kami. Allah yang akan memberikan kami kehidupan. Allah yang akan apa? Memperhatikan kami. Sudah nggak masalah. Ditinggalin nggak masalah. Yang penting apa? Allah yang menyuruh di sini. Maka berangkat Nabi Allah Ibrahim meninggalkan mereka. Setelah itu apa? Sayyidah Hajar pun ya mencari akan yang namanya minuman untuk anak beliau, karena Nabi Allah Ismail ketika itu menangis. Maka beliau pun Sayyidah Hajar pak keliling dari gunung Safa ke gunung Marwah mencariin kalau ada air. Setelah itu enggak ada, balik lagi, barangkali di sana ada. Ya kan, dari Marwah ke Safa lagi, enggak ketemu juga air. Setelah itu balik lagi ke Safa, ke Marwah, Safa, Marwah. Pokoknya apa? Safa, Marwah sampai Safa dihitung satu kali, setelah Marwah satu kali lagi, dua kali kan hitungannya. Setelah itu Safa, setelah itu Marwah, Safa, Marwah, setelah itu Safa. Kembali sampai Safa lagi kan. Pokoknya apa? 7 kali. Nah, setelah itu apa? Enggak dapat air juga. Dan ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Timbulnya air bukan di Safa dan di Marwah.
di bawah kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di bawah kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya kan, ketika Nabiullah Ismail menghentakkan akan kaki beliau, malaikat Jibril pun juga menghentakkan akan sayapnya, sehingga setelah itu keluarlah air daripada bawah kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah keluar air, ibu Nabiullah Ismail takut kalau air itu mungkin habis. Beliau pengen dikumpulkan supaya supaya enggak kesebar ke tempat yang banyak. Kata beliau zam. Artinya kumpul. Supaya enggak tersebar ke lain. Beliau takutnya kalau kesebar ke lain mungkin nanti habis. Jadi kata beliau zam. Sampai sekarang kita kenalkan air zam. Nah, sesuatu yang penuh sejarah, ya kan. Yang mana kita orang-orang Muslim ketika pergi haji atau umrah kan kita sa'i di situ di antara bukit Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah, setelah itu dari Marwah ke Safa lagi. Setelah itu dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa lagi. Pokoknya sampai setiap Safa ke Marwah itu 1 kali hitungan. Marwah ke Safa 1 kali juga. Jadi 2 kali kan hitungannya. Pokoknya sampai 7. Akhirnya di Safa juga. Nah, yang mana juga seperti yang kita ketahui kan, ketika kita biasanya kita sa'i kan biasanya ada tuh lampu hijau, ya kan. Pada lampu hijau kan kita jalannya itu gaya berlari, ya kan kayak orang olahraga kan, bihincit gitu berlari, ya kan. Beda sama jalan biasa, ya kan, larinya beda sedikit kan. Nah, kenapa? Karena memang dikatakan dulunya kan ada banyak gunung. Jadi di daerah yang ada lampunya itu adalah daerah yang mana bisa kelihatan oleh orang yang di luar. Nah, ketika itu ketika para sahabat dulu misalnya mereka itu sa'i, pernah kan datang ke Mekah, mereka itu sa'i dan orang kafir masih ada di Mekah. Nabi pengen para sahabat kalau berjalan dan kelihatan orang kafir di sana, maka mereka itu orang Muslim harus berjalan seakan-akan luar biasa kuat, seperti tentara berjalan, ya kan, sambil kayak orang jogging beneran, ya kan, dengan badannya bergoyang sedikit. Nah, begitu. Ya kan beda kan, nggak berjalan biasa kan. Kalau orang sudah lampu hijau kan ada jalannya agak beda. Seperti biasanya orang jogging jalannya kan jalannya agak sedikit loncat-loncat, ya kan. Supaya supaya nampak bahwasanya orang Muslim kuat. Jadi setelah lewat daripada itu kan baru nanti jalan biasa, ya kan. Jalan cepat juga tapi jalan gayanya biasa aja. Memang dulu itu tempat yang mungkin kelihatan oleh orang kafir ketika para sahabat sa'i. Maka disuruh begitu supaya nampak kekuatan mereka. Nah, inna Safa, bahwasanya Safa artinya gunung Safa, wal Marwah dan gunung Marwah, jabalan di Mekah, 2 gunung di Mekah. Ini min sya'airillah, daripada syiar-syiarnya Allah. Daripada syiar-syiarnya Allah. A'la mudinih, daripada tanda-tanda agamanya Allah. Ini sya'air jam'u sya'irah, jamak daripada kata-kata sya'irah. Nah, kata Allah faman hajjal baita aw i'tamara, maka barang siapa hajjal baita, berhaji ia akan Baitullah, aw i'tamara, atau dia itu i'tamara, berumrah. Ai talabbasa, dia itu talabbasa, melaksanakan, bil haji, dengan haji, awil umrah, atau dengan umrah, melaksanakan dengan umrah. Wa asluhuma, dan asal daripada keduanya. Asal daripada keduanya asal daripada kata-kata haji dan asal daripada kata-kata umrah. Apa asal daripada kata-kata haji? Al-qasdu, yaitu tujuan. Haji asal maknanya Al-qasdu, tujuan. Wa ziyarah, dan ziarah ini adalah asal bagi mana umrah. Umrah maknanya Az-ziyarah. Jadi haji maknanya qasad, al-qasad. Adapun umrah maknanya Az-ziyarah.
Ya kan, seperti yang biasa dikenal juga apa? Yang namanya haji apa? Qasdu baitillah lin nusuk. Menuju Baitullah untuk beribadah. Ya kan? Jadi arti haji apa? Qasad menuju. Adapun makna umrah adalah az-ziyarah, berziarah. Menziarahi Baitullah, itu umrah. Nah, barang siapa berhaji ke Baitullah atau berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa alaihi. Fala junaha, maka tidak ada junah. Junah artinya apa? Ithim, dosa. Tidak ada dosa. Alaihi, atasnya, an yattawafa, untuk bertawaf. An yattawafa, untuk bertawaf. Fihi, padanya kata-kata yattawafa. Fihi, padanya apa? Kata-kata yattawafa. Padanya ini idghamu ta, memasukkan ta fil asli, pada asal. Ya kan? Ta yang ada pada asal dimasukkan di mana? Dimasukkan fit ta'i, pada to. Idghalu ta'i fil asli, memasukkan ta yang ada di asal dimasukkan kemana? Ta yang ada di asal itu fit ta'i, dimasukkan pada to. Asal mananya kan apa? Asal kata-katanya apa? Ya tatawwafa, ya kan? Tatawwafa, ya tatawwafu, ya kan? Ini bukan daripada kata-kata tawafa yatufu, bukan. Tapi apa? Tatawwafa, ya tatawwafu. Nah, jadi ada ya tatawwafu, ada tak kan? Setelah ya ada tak. Nah, itu tak yang ada asalnya itu apa? Dimasukkan kepada to. Jadi ya tatawwafu. Nah, fala junaha alaihi an yattawafa, maka tidak ada dosa alaihi, atasnya, an yattawafa, untuk tawaf bihima, apa? Dengan keduanya. Bihima, dengan keduanya. An yattawafa, asal mana kan bahwa dia itu apa? Tawaf, atau bahasa lainnya supaya lebih mudah dipaham apa? An yattawafa, untuk berkeliling, ya kan? Kan sambatannya kan kalau kita di hajar apa, di Ka'bah memang sebutannya apa? Tawaf kan? Kalau di apa, kalau kita di antara Safa dan Marwah itu namanya apa? Sa'i. Atau kita bisa artikan yattawafa di sini, arti yang yattawafa di sini itu apa? Berkeliling. Yang mana kan keliling juga kan sa'i itu. Keliling tapi ya enggak bundar. Tapi kan keliling juga hitungannya. An yattawafa, untuk keliling, atau untuk tawaf bisa juga, atau kalau lebih mudah apa? An yattawafa, untuk keliling bihima, pada keduanya. Ya kan? Pada Safa dan Marwah. Bihima, dengan keduanya, sama aja. Bihima, dengan keduanya, dengan Safa dan Marwah. Bagaimana sih keliling dengan Safa dan Marwah? Bi an yas'a, dengan bahwa dia itu yas'a, berjalan. Dia bersa'i, artinya apa? Dia berjalan. Sa'i artinya kan berjalan. Bi an yas'a, dengan bahwa dia itu bersa'i atau berjalan. Bainahuma, di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah. Sab'an, 7 kali. Ya kan, pergi ke Safa 1 kali, dari Safa ke Marwah dihitung apa? 2 sudah. Sampai 7 pokoknya, sampai hitungan 7. Nah, ini sekarang ayat, kenapa sih Allah bilang, ya kan, kata Allah apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwasanya Safa dan Marwah itu daripada syiar-syiarnya Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa dia itu berhaji ke Baitullah, aw i'tamara, atau dia itu berumrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa atasnya untuk berkeliling di Safa dan Marwah, untuk sa'i di Safa dan Marwah, enggak ada dosa. Kenapa sih ada masalah dosa atau gimana ini? Nah, nazalat ini turun ayat lamma manakala karihal muslimun, tidak suka oleh orang-orang muslim. Lama manakala karihat, tidak suka, al muslimun, oleh orang-orang muslim, zalika, yang demikian itu apa? Sa'i di antara Safa dan Marwah, berkeliling di antara Safa dan Marwah. Kenapa orang-orang muslim pernah gak suka? Li'anna ahlal jahiliyah, karena bahwasanya orang-orang di zaman jahiliyah, kanu, adalah mereka itu, yatufuna bihima, mengelilingi bihima, dengan Safa dan Marwah.
Ya kan mereka itu apa? Yatufun, tawaf atau bahasa kita apa? Sa'i. Ya kan mengelilingi bihima dengan keduanya apa? Safa dan Marwah. Wa alaihima dan atas keduanya, atas Safa dan atas Marwah, sonaman ada dua patung. Yamsahunahuma menyapu-nyapu mereka itu huma akan keduanya. Yamsahun menyapu mereka itu huma akan keduanya. Jadi dulunya begitu. Di Safa dan di Marwah itu ada patung. Di Safa ada patung, di Marwah ada patung. Dari Safa mereka itu jalan sampai ke Marwah ada patung, disapunya patung, dijapainya. Setelah itu apa? Dari Marwah ke Safa ada patung lagi di Safa kan? Pegang patung lagi. Setelah itu apa? Pergi lagi ke Marwah ada patung, pegang patung tadi. Setelah itu lagi nanti ke Safa begitu juga pegang patung. Yamsahun artinya kan menyentuh-nyentuh, menyapu. Nah, dikarenakan orang kafir dulu, orang-orang jahiliyah dulu melakukan begitu, orang-orang muslim yang enggak suka, ya kan, enggak sedikit enggak suka ketika itu untuk melakukan yang namanya apa? Sa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi kata Allah apa? Jawaban Allah enggak masalah. Itu kata Allah kan tadi apa? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, bahwasanya Safa dan Marwah itu daripada syiarnya Allah, bukan syiarnya orang-orang jahiliyah, bukan syiarnya patung, bukan. Itu kata Allah syiarnya aku. Ya kan? Gak masalah kalian apa? Tawaf di situ. Daripada syiarnya Allah. Wa ani bin Abbas dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau apa? Annas sa'ya, bahwasanya sa'i ghairu fardin, tidak bukan fardu, bukan kewajiban. Bukan apa? Bukan fardunya apa? Haji atau umrah. Ya kan? Bukan rukunnya haji dan umrah. Lima afadahu, bagi apa yang afadahu memberikan faedah akannya, raf'ul ismi oleh pengangkatan dosa, minat takhir daripada pemberian pilihan. Lima afadahu daripada apa yang memberikan faedah akannya, raf'ul ismi oleh pengangkatan dosa. Ini pengangkatan dosa memberikan faedah minat takhir daripada pemberian pilihan. Kata beliau, kita dipandang ayat la junaha, enggak ada dosa. Ketika dikatakan tidak ada dosa, artinya apa? Terangkat dosa. Itu berarti apa? Sekarang ada makna di situ, terkandung makna apa? Takhir, pilihan, terserah pengen tawa, pengen sa'i atau pengen enggak. Kata beliau, ya kan? Tapi ya kalau kita di mazhab kita kan tetap itu kan sebuah rukun. Waqala Syafi'i wa ghairuhu, dan mengatakan oleh Imam Syafi'i, wa ghairuhu, dan oleh selain Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dan selainnya apa? Ruknun. Artinya apa? Artinya annas sa'ya ruknun, bahwasanya sa'i ruknun adalah sebuah rukun. Ruknun artinya apa? Annas sa'ya ruknun, bahwasanya sa'i adalah sebuah rukun. Gak bisa ditinggal. Wabayyana, dan menjelaskan sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fardiyatahu, akan kefarduannya itu sa'i, biqaulihi, dengan sabdanya Nabi. Kata Nabi apa? Innallaha, bahwasanya Allah kataba alaikumus sa'ya, mewajibkan atas kalian as-sa'ya, untuk bersa'i. Ya kan, sa'i dari Safa ke Marwah. Nabi sendiri mengatakan apa? Kataba. Innallaha kataba, bahwasanya Allah kataba, mewajibkan alaikum, atas kalian as-sa'ya, akan sa'i. Terus kata kita gimana tadi? Ibnu Abbas mengatakan gak wajib. Itu yang mazhab beliau. Ya kan, memang dulu para sahabat tuh mereka itu punya mazhab. Ada mazhab apa? Abdullah bin Abbas. Ada mazhab, bahkan dikatakan apa? Ada mazhab Sayyidah Aisyah. Ya kan, tapi itu enggak turun menurun, enggak sampai sekarang. Ya kan, di zaman mereka aja, setelah itu enggak ada lagi. Yang sekarang kan yang di mazhab kita apa? Mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.
Ini kan apa mazhab yang memang apa terjaga sampai sekarang. Bahkan mazhab yang di zaman mereka aja sebenarnya bukan hanya 4, ada mazhab-mazhab yang lain nggak terjaga, ya kan? Apalagi mazhab para sahabat itu sudah kelamaan, guys, ya kan? Sudah nggak terjaga, ya kan? Nggak ada yang meneruskan. Bahkan kan dikatakan di zaman Imam Syafi'i kan salah seorang gurunya Imam Syafi'i kan ada Imam Laits. Ya kan? Imam Laits kata Imam Syafi'i kana Laitsu afqahu min Malik. Adalah Imam Laits lebih alim dibandingkan Imam Malik. Lebih alim. Tapi nggak ada sampai sekarang mazhab beliau kan. Dulu ada tapi sekarang nggak ada lagi mazhabnya. Ya kan? Kurang lebihnya Imam Syafi'i mengatakan innal laisa afqahu min Malik ghaira annahu laisa lahu selain bahwasanya tidak ada bagi Imam Laits itu santri-santri yang meneruskan beliau. Gak ada santrinya yang meneruskan akan mazhab beliau. Kalau Imam Malik ada penerusnya kan, meneruskan akan mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i ada yang meneruskan berapa banyak ulama-ulama daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, imam-imamnya lain kebanyakan memang gak ada yang penerusnya, gak ada yang murid-murid beliau yang memperdulikan akan mazhab beliau dengan luar biasa sehingga terjaga, enggak. Jadi sampai yang sekarang ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kan apa yang terkenalnya. Wallahu alam, apakah di sana ada mazhab yang lain kan? Ya memang ada. Di mazhab yang lain kan mazhab seperti sebagian ada mazhab Zaidiyah. Tapi ya nggak terlalu jelas banget, nggak seperti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Bahkan ya secara jujur juga kan, walaupun mazhab Imam Ahmad sampai sekarang kan kata kita ada, masih diakui. Tapi sekarang ya kita cari mana penganut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal susah. Mana? Bahkan orang-orang yang sekarang hidup di daerah Saudiyah, mereka bilang mereka itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi kenyataannya mereka itu nggak berpegang dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka hanya ngaku mereka mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ya mungkin secara keilmuan masih terjaga. Adapun masalah apakah ada penganutnya berapa banyak nggak tahu, ya kan. Ya sekarang kurang nampak, ya kan. Yang paling nampak mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah ini kebanyakan. Mazhab Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah. Ya kan, mazhab Imam Abu Hanifah juga diantaranya jadi menunjangkan luar biasa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mazhab beliau Abu Hanifah. Ya kan, wali besar daripada mazhab Abu Hanifah yaitu Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun mazhab Malik ya mereka itu kan kebanyakan daerah Sudan. Sekarang kan mazhab Malik di daerah kebanyakannya ke daerah Sudan. Jadi kata Nabi tadi Innallaha kataba alaikumus sa'ya, bahwasanya Allah mewajibkan atas kalian as-sa'ya untuk sa'i. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, meriwayatkan akannya Al-Baihaqi oleh Imam Baihaqi wa ghairuhu dan selainnya. Wa qala, dan beliau Rasulullah juga menyabdakan, beliau mengatakan, kata Nabi Ibda'u bima bada'allahu bih. Ibda'u, mulailah oleh kalian, bima dengan apa yang bada'a memulai Allahu oleh Allah bihi dengannya. Apa maksud beliau? Yakni menghendaki ya Rasul as-safa, akan yang namanya safa. Kata Rasul mulai dengan apa yang Allah mulai. Allah sekarang di sini kan memulai innas safa, kata Allah. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah menyebutkan safa lebih dulu. Maka kata Nabi mulai dengan apa yang Allah mulai. Kalau kita sa'i mulai safa. Mulai safa ke marwah, bukan mulai marwah ke safa, bukan. Ya kan? Mulainya mulai safa. Rawahu Muslim, meriwayatkan akannya oleh Imam Muslim. Wa man tatawwa'a, dan barang siapa tatawwa'a beramal tatawwu atau beramal beramal sunnah. Wa fi qira'atin, dan pada sebuah qiraat ini kata-kata tatawwa'a ini bitahtiyah dengan titik 2 di bawah. Tatawwa'a itu dengan titik 2 di bawah, artinya ya bukan tak, ya.
Wa tasydidit ta dan dengan tasydidnya ta. Ya, setelah itu apa? Ta-nya bertasydid. Majzuman dan dijazamkan. Wa man yatawwa. Wa man yatawwa. Ada pakai ya, ta-nya bertasydid, setelah itu apa? Majzum. Wa may yatawwa. Wa fihi dan padanya apa? Kata-kata yatawwa. Kalau kata-katanya yatawwa itu apa? Padanya idghamut ta'i, memasukkan ta. Fiha padanya ta. Ya kan? Kalau qiraat, kalau bacaan yatawwa berarti ini apa asalnya? Yatatawwa. Dimasukkan ta kepada ta sama tadi. Jadi yatawwa. Ya kan? Tapi kalau bacaan kita apa? Wa man tatawwa, itu enggak masalah sudah. Enggak ada yang dimasukkan. Itu kan memang fi'il madhi. Tatawwa. Memang asalnya begitu juga sudah. Tatawwa. Kalau fi'il mudhari'nya baru ya tatawwa'u, ya kan? Ya tatawwa'u. Tapi ditasydidkan dengan kalau apa di sini mudhari, ya kan? Ya tawwa itu mudhari'nya, ya kan? Kalau tatawwa kita fi'il madhi. Kalau yang qiraat yang sebutnya apa? Yatawwa itu fi'il mudhari. Tatawwa yatatawwa'u. Tapi ketika dimudharikan apa? Bacaannya apa? Yatawwa, bertasydid ta-nya. Ta-nya dimasukkan ke dalam ta. Tatawwa atau apa? Yatawwa. Dan barang siapa melakukan tatawu, barang siapa beramal tatawu, barang siapa beramal sunnah, khairan ay bi khairin, dengan sebuah kebaikan. Khairan ay bi khairin, dengan sebuah kebaikan. Ay maksudnya apa? Amila, beramal ia, malam yajib, sesuatu yang tidak wajib, alaihi atasnya, min tawafin, daripada tawaf, wa ghairihi, dan selain tawaf. Apa? Fa innallaha, maka bahwasanya Allah syakirun, berterima kasih, bi amalihi, atas amalnya dia. Allah berterima kasih terhadap apa yang dia lakukan. Bagaimana Allah berterima kasih? Bil itsabati alaih, Allah berterima kasih dengan memberikan pahala atasnya, ya kan? Dengan memberikan pahala alaihi, atasnya. Alimun, dan Allah apa? Alimun, maha mengetahui. Innallaha syakirun alim, alim maha mengetahui. Bihi, dengannya apa yang kalian lakukan. Daripada amal-amal yang sunnah, daripada amal-amal yang tatawu. Kan banyak nanti kan ketika kita berhaji, setiap kali kita pengen masuk ke Masjidil Haram, ya kan, setiap kali kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita mendekati Ka'bah, kita akan tawaf. Ya kan, tawaf sunnah bisa aja kan, setiap kali masuk dia pengen tawaf sunnah bisa. Nah, Allah tetap juga akan membalas, Allah tetap akan memberikan pahala. Nah, sekarang kata-kata fa innallaha syakirun alim, fa innallaha syakirun alim, ini sekarang adalah sebutan illah. Kata Allah kan tadi apa? Wa man tatawwa, dan barang siapa beramal tatawu khairan, dengan sebuah kebaikan, apa? Fa innallaha syakirun alim, maka bahwasanya Allah berterima kasih, Allah akan ganjar dia, Allah akan beri pahala kepada dia, dan Allah maha mengetahui dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini sekarang dikatakan adalah illat, adalah sebutan alasan kenapa jadi melakukan tatawu, kenapa melakukan ibadah yang sunnah. Karena Allah berterima kasih atas kalian kalau kalian melakukan itu, karena Allah mengetahui akan apa yang kalian lakukan daripada itu yang sunnah. Ini sekarang adalah illahnya, adalah alasannya. Nah, ini illah dikatakan ulama apa? Adalah illat bagi jawab syarat. Adalah illat bagi jawab syarat. Yang mana ini illat bagi jawab syarat berkedudukan pada kedudukannya jawab syarat. Kan di situ tadi ada wa man tatawwa, dan barang siapa melakukan amal tatawu. Ini kan apa sekarang? Fi'il syarat. Sekarang apa? Fi'il syarat. Mana jawab syaratnya?
Mana? Kalau di nahwu mana jawab syaratnya kan? Nah, jawab syaratnya itu apa? Sudah nggak ada lagi. Tapi di sana ada yang namanya apa? Illat. Ada illat bagi jawab syarat. Illat bagi jawab syarat, dan ini illat bagi jawab syarat adalah pada kedudukan jawab syarat. Jadi seakan-akan di sana dikatakan apa? Wa man tatawwa'a khairan jazahu wa athabahu fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa melakukan khairan kebaikan, barang siapa melakukan yang sunnah dengan melakukan sebuah kebaikan, jazahu, ini sekarang jawab syaratnya. Jazahu, niscaya Allah membalas akannya, wa athabahu, dan Allah memberikan pahala atasnya. Ini sekarang jawab syarat. Kenapa Allah memberikan pahala dan Allah memberikan ganjaran balasan kepadanya? Jawabannya apa? Illatnya apa? Kata Allah fa innallaha syakirun alim. Allah memberikan balasan, Allah memberikan pahala, fa innallaha syakirun alim. Maka bahwasanya Allah yang berterima kasih, Allah mengetahui. Allah jadi memberikan pahala, Allah kan memberikan pahala, Allah memberikan balasan, Allah memang apa illatnya? Allah mengetahui. Ya kan? Allah mengetahui, Allah berterima kasih. Jadi apa kata-kata fa innallaha syakirun alim ini sebenarnya adalah illat, disebutkan apa? Illah bagi jawab syarat. Jawab syaratnya apa? Jazahu wa athabahu. Itu jawab syarat. Wa man tatawwa'a itu fi'il syarat, wa man tatawwa'a khairan jazahu wa athabahu itu jawab syaratnya. Fa innallaha syakirun alim, ini illat kan bagi Allah memberikan pahala dan Allah memberikan balasan. Allah Maha mengetahui, Allah berterima kasih. Jadi sekarang kata-kata fa innallaha syakirun alim itu sudah cukup berkedudukan pada kedudukan jawab syarat, berkedudukan pada kedudukan jawab syarat daripada fi'il syarat apa? Wa man tatawwa'a. Ya, mudahan bisa dipaham. Ya kan, ya memang secara jujur kita kalau ada yang nahu-nahunya atau ada masalah bahasa, kita akan baca, akan jelaskan. Ya kan? Karena itulah yang keistimewaan Al-Qur'an, bagaimana dengan bahasa yang luar biasa Al-Qur'an, ya kan? Dan ya memang secara jujur memang dulu awal kita pengajian ini orang pengen belajar bahasa Arab. Ada satu orang pengen belajar bahasa Arab, kata kita pengen belajar bahasa Arab, sudah kita baca tafsir aja. Jadi apa kalau ada pembahasan bahasa Arab kita jelaskan.